Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pada mata kuliah perpajakan lanjutan dengan dosen Ibu Nita Hasnita SAK ME. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 orang yang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini, yaitu Hendriani dengan NIM 206602001. Yang kedua, Nur Fitriani Iskandar dengan NIM 206602007. Yang ketiga, Egi Sundari Reskita dengan NIM 206602009. Pada pembahasan kali ini, materi yang akan kami presentasikan kali ini ialah pajak penghasilan badan atau sering disebut dengan PPh badan. Dalam PPh badan, kami akan membahas 7 poin penting yang harus teman-teman ketahui, yaitu yang pertama, definisi PPh badan, yang kedua, dasar hukum PPh badan, 3, subjek pajak PPh badan, 4, objek PPh badan, 5, jenis-jenis PPh badan, 6. Wajib pajak badan oleh penurunan tarif. 7. Cara pelaporan SPT badan melalui e-form. Baiklah, berikut pembahasannya. Definisi PPh badan. Pajak penghasilan badan atau PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh. Penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termaksud misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Dasar hukum PPh badan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. C. Subjek pajak PPh badan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam pembahasan segmen badan usaha ini, yang menjadi subjek pajak adalah badan dan bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek pajak dibedakan menjadi 2, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat di kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria seperti pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang keempat, pembekuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Yang kelima, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Sedangkan dalam subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dalam bentuk usaha tetap atau dalam pembahasan dalam usaha adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa seperti pertama itu tempat kedudukan manajemen, kedua cabang perusahaan, yang ketiga kantor perwakilan, keempat gedung kantor, kelima pabrik, keenam bengkel, ketujuh gudang, kedelapan ruang untuk operasi dan penjualan, kesembilan pertambangan dan penggalian sumber alam, ke-10 wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan. Yang terakhir proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan. Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak adalah yang pertama kantor perwakilan negara asing, kedua pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada negara mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Ketiga, organisasi-organisasi internasional dengan syarat yaitu Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. D. Objek PPh Badan. Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan bagi subjek badan dalam negeri. Yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penghasilan yang sebagai objek pajak penghasilan badan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh ini meliputi yang pertama, hadiah dari kegiatan dan penghargaan, kedua, laba usaha, ketiga, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta selain tanah dan bangunan, yang keempat, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya bunga termasuk pensi premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengambilan utang dividen. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang keenam, menghasilkan dari usaha berbasis syariah. Yang ketujuh, surplus Bank Indonesia. E. Jenis-jenis PPh Badan. Beberapa jenis pajak penghasilan badan yang wajib dibayar serta dilaporkan oleh wajib pajak badan yaitu 1. PPh Pasal 21. Pasal ini mengatur pemotongan penghasilan karyawan tiap bulan secara langsung oleh pihak perusahaan dan kemudian disetorkan ke negara. Hanya karyawan dengan gaji di atas 4,5 juta yang akan dikenakan pajak sesuai pasal ini. Semakin tinggi gaji atau penghasilannya, maka makin tinggi pula nominal pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Jumlah pajak yang dikenakan ialah total 15% dari penghasilan selama setahun. Yang kedua, Pasal 22. Pasal ini mengatur pajak yang dikenakan pada badan usaha di bidang ekspor, impor, penjualan barang mewah, dan juga reimpor. Perhitungan dari PPh Badan pasal ini cukup rumit karena terdiri dari banyak ketentuan.
Besarnya nilai pajak yang dikenakan juga beragam, disesuaikan dengan aktivitas atau operasional dari badan usaha tersebut. Yang ketiga, PPh Pasal 23. Pasal 23 mengatur pajak yang dikenakan atas transaksi antara dua pihak seperti pembagian keuntungan. Adapun contoh transaksi yang dikenai pajak ini ialah 1. Pembagian dividen atau keuntungan pada para pemegang saham badan. Yang kedua, royalti, hadiah atau penghargaan dan juga bunga. 3. Hasil dari sewa dan hasil pemanfaatan aset perusahaan kecuali tanah dan transfer jasa maupun bangunan. PPh Pasal 25. PPh Pasal 25 berisi mekanisme angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang, di mana nilainya diperoleh dari SPT PPh yang sudah dikurangi PPh terbayar maupun PPh terutang. Selanjutnya, PPh Pasal 26. Pasal 26 ini berisikan aturan pengenaan pajak atas penghasilan yang didapatkan dari Indonesia oleh wajib pajak luar negeri, di mana penghasilan tersebut adalah selain BUT atau bentuk usaha tetap di negara Indonesia. Selanjutnya, PPh Pasal 29. Pada pasal ini mengenai pajak terutang suatu badan usaha, di mana dalam periode 1 tahun nominal atau jumlah pajak melebihi kredit pajak yang sudah dipotongkan secara langsung oleh pihak lainnya dan telah disetor. Oleh sebab itu, nominal lebih dari pajak terutang wajib disetorkan sebelum SPT PPh badan dilaporkan. PPh Pasal 4 Ayat 2. PPh Pasal 4 Ayat 2 menjelaskan tentang pajak yang dipotongkan dari penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan, bunga surat utang atau obligasi, sekuritas saham, bunga koperasi, dan juga hadiah dari undian. Selanjutnya, PPh Pasal 15. Pada pasal ini menjelaskan aturan pelaporan pajak atas wajib pajak tertentu sesuai norma perhitungan khusus. Contoh wajib pajak tertentu yang dimaksud di atas ialah wajib pajak yang usahanya bergerak di bidang 1. Jasa pelayaran ataupun penerbangan skala internasional. 2. Asuransi luar negeri. 3. Pengeboran gas, minyak, serta geotermal. 4. Usaha dagang asing. Wajib pajak badan oleh penurunan tarif. Fasilitas berupa penurunan tarif pajak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang ditetapkan pada tanggal 21 November 2013 berlaku sejak tahun pajak 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 ini juga merupakan amanat dari Pasal 17 Ayat 2B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau PPh. Fasilitas penurunan tarif pajak ini diharapkan dapat meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan mampu mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka. Bagi setiap wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang ingin memanfaatkan fasilitas ini dapat dilakukan secara mandiri pada saat penyampaian surat pemberitahuan SPT PPh badan dengan melampirkan berbagai persyaratan yang diperlukan.